Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang kali ini kita bisa meneruskan kajian kita secara rutin setiap hari Ahad, sekalipun petang kali ini kita diiringi dengan rintik-rintik hujan yang agak deras. Baik jamaah sekalian, pada minggu kemarin kita sudah membahas surah Al-Bayyinah, yaitu surah yang ke-98. Belum tuntas karena kemarin baru ayat 1 sampai ayat 5. Hari ini semoga kita bisa selesaikan 3 ayat berikutnya, yaitu ayat 6, 7, dan 8. Baik, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa ahli kitab dan orang-orang musyrik itu mereka terkategori sebagai orang-orang yang kafir, dan mereka sebenarnya menunggu-nunggu kedatangan Al-Bayyinah. Ya, jadi kalau ahli kitab itu adalah Nasrani dan Yahudi. Sedangkan di luar Nasrani dan Yahudi mereka adalah musyrik. Kalau Nasrani dan Yahudi itu ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
mereka bersepakat dan tidak terpecah belah pemahaman mereka bahwa kelak akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Di kitab mereka itu ada, di Injil itu ada, di Taurat itu ada, bahwa kelak akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, kemudian benar-benar datang al-bayyinah itu, bukti yang nyata itu benar-benar datang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan lembaran-lembaran dari Tuhannya, yaitu Al-Quranul Karim. Ketika datang al-bayyinah, ketika datang Rasulullah, ketika datang Al-Quran, baru mereka terpecah belah. Orang Yahudi dan Nasrani ini terpecah belah. Sebagian dari mereka beriman dan sebagian yang lainnya kufur. Salah satu dari yang langsung beriman itu adalah yang dijelaskan kemarin itu, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini langsung beriman begitu datangnya al-bayyinah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah jelas semuanya seperti itu, ada yang beriman, ada yang kufur, baru pada ayat 6, 7 dan 8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan-balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan bagi mereka-mereka yang kufur. Dijelaskan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi hidup itu nanti sampai ke akhirat. Pasti akan ada balasannya. Oleh karena itu masuk pada ayat yang ke-6 ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Inna sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikina, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannama, mereka semua akan masuk ke neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam ayat ini diawali dengan inna, sungguh atau sesungguhnya. Ini di dalam ilmu nahwu disebut sebagai taukid penegasan, ya, taukid penegasan. Pokoknya kalau ada inna berarti di situ sungguh ada penegasan. Bahwa orang-orang kafir, sekali lagi, orang kafir itu, kata kafir itu kata yang santun sekali disebutkan. Beberapa kali saya jelaskan di sini, kafir itu kata yang santun. Artinya eksistensi manusia itu masih ada, cuman dia tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Coba bayangkan agama lain yang menyebut orang yang tidak seagama dengan sebutan iblis, dengan sebutan domba. Kafir itu eksistensi manusia itu masih ada, hanya saja dia tertutup dari hidayah Allah. Jadi kata yang sangat sopan sekali dan santun sekali. Nah, orang-orang kafir yang terdiri dari min ahlil kitab wal musyrikina, ya, di mana mereka itu menolak al-bayyinah, telah menolak al-bayyinah, menolak Rasulullah, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Qur'anul Karim, maka mereka dikatakan oleh Allah fi nari jahannama, satu tempat seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka jahanam. Masya Allah. Dan mereka disebutkan di situ khalidina fiha,
Khalidina fiha ini menurut Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan pada volume yang ke-24 itu dijelaskan sebagai makisina labisina fiha. Khalidina fiha itu tinggal dan menghuni di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah, oleh karena itu kita ini sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau kemudian kita tidak banyak bersyukur kepada Allah, itu betapa durhakanya kita. Kita mendapatkan nikmat yang luar biasa sebagai seorang yang mukmin. Dan seperti ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita itu mereka menjadi seorang mukmin, mereka menjadi seorang yang muslim, itu nikmat yang tiada taranya, nikmat yang besar. Gitu. Walaupun nanti kemudian, wah kalau mengatakan seperti itu tidak menghargai yang ini, ya dianggap kemudian intoleran. Walau alam bisawab, itu bukan urusan kita. Kita hanya mengatakan bahwa iman dan Islam itu nikmat yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jelas sekali itu. Baik. Hanya saja Bapak Ibu dan saudara sekalian, ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu, ancaman itu adalah ancaman yang diberikan jika mereka membawa kekufurannya sampai mati. Jadi mereka kufur setelah tahu Al-Bayyinah, mereka kufur setelah tahu Al-Quran, mereka kufur setelah tahu Rasulullah, dan dibawa mati kekufuran itu, maka mereka adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Tetapi jika kemudian mereka bertaubat, insya Allah tidak begitu. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 161 disebutkan bahwa innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, wa matu wa hum kuffar, mereka mati dalam keadaan kafir, mereka mendapat laknat Allah, mendapat laknat para malaikat, mendapat laknat manusia seluruhnya jika mereka membawa mati di dalam kekafirannya. Tetapi jika mereka bertaubat, maka dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 89, disebutkan oleh Allah, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat min ba'di, setelah itu, ya dzalika wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan-perbaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, ya, dan maha besar kasih sayangnya. Ya, jadi kalau kemudian orang kafir itu dia bertaubat, dia melakukan perbaikan-perbaikan, insya Allah pengampunan Allah itu akan datang. Begitu. Baik, kita baca selanjutnya. Bagaimana yang khalidina fiha tadi itu? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi orang kafir itu disebutkan Allah seburuk-buruk makhluk. Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim volume yang ke-8 halaman 439 itu dijelaskan bahwa syarrul bariyah itu adalah syarrul khaliqah, seburuk-buruknya makhluk. Syarrul khaliqah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa bisa begitu? Para mufassir berbeda-beda pendapat di dalam menjelaskan, tetapi saya ambil satu penjelasan yang cukup mengena, yaitu penjelasannya Imam Ar-Razi di dalam kitab beliau Mafatihul 'alal Ghaib volume yang ke-32 halaman 347. Itu penjelasannya
bagus. Jadi Imam Ar-Razi itu berkata begini, kenapa mereka itu lebih buruk, seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka itu lebih buruk dari pencuri. Kenapa mereka lebih buruk dari pencuri? Kata Ar-Razi, karena mereka telah mencuri sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah tahu di kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi, tapi itu dicuri, diambil, ya, tidak ditunjukkan, disimpan. Mereka lebih buruk dari pembegal karena telah membegal di jalan kebenaran atas makhluk. Ya, makhluk-makhluk itu dibegal untuk tidak sampai kepada Rasulullah. Mereka lebih buruk dari orang-orang bodoh. Kenapa mereka lebih buruk dari orang-orang bodoh? Karena kesombongan mereka sementara disertai dengan ilmu pengetahuan. Mereka tahu, mereka membaca Alkitab, mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, mereka paham, mereka tahu, tetapi mereka sombong, tidak mau mengimani apa yang mereka ketahui. Jadi hakikatnya semakin orang itu berilmu, semakin orang itu mengetahui, dia harusnya semakin tawadhu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kemudian Allah mensifati ulama itu adalah yakhsyallah. Ulama itu adalah orang yang karena ilmunya dia bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama. Kalau kemudian orang bertambah ilmunya, dia tidak takut kepada Allah, tidak bisa disebut ulama. Ya, esensi dari ulama itu ilmunya banyak, dan dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Maka dari itu Imam Ar-Razi lalu mengatakan begini, ketahuilah bahwa sesungguhnya berdasarkan ancaman itu, maka ancaman bagi ulama-ulama su itu ulama yang ulama yang ya yang jelek itu lebih besar dari ancaman bagi siapapun. Ini pendapatnya Imam Ar-Razi lah ya, di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib. Hati-hati. Baik, itulah gambaran balasan bagi orang-orang yang kafir setelah datangnya Al-Bayyinah. Mari kita teruskan ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, ulaika hum, merekalah itu semua, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Nah, ini gantinya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Semoga kita semua termasuk sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Semoga kita tidak sama dengan sapi, kerbau, ya, ayam, ya. Karena akal yang dimiliki, dan dengan akalnya itu kemudian bisa beriman kepada Allah dan mau mengerjakan amal soleh, yang kemudian itu disifati oleh Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Gitu. Di dalam Al-Quran itu mulai juz 1 sampai juz 30, amanu wa 'amilus solihat itu disebutkan bersama-sama 71 kali. Jangan hitung nanti. Jangan hitung. Amanu mesti belakangnya wa 'amilus solihat. Amanu wa 'amilus solihat. Karena orang yang beriman tidak beramal soleh kopong. Orang beramal soleh tetapi tidak dilandasi oleh keimanan, muspro, percuma. Percuma. Jadi
kita ini harus beriman dan beramal soleh. Ya. Beramal soleh itu bisa saja ketaatan, orang taat, orang beramal soleh, dan amal soleh itu tidak tercakup di dalam persoalan iman loh ya. Amal soleh itu tidak terkategori sebagai sebuah keimanan. Iman adalah sesuatu yang sendiri, amal soleh sebagai sesuatu yang sendiri. Jadi kalau kemudian ada amanu wa amilus sholihat, di situ ada wawunya, maka di sini ini secara nahwu amal soleh itu sebagai maktuf dari amanu, maktuf dari amanu wa amilus sholihat itu. Jadi orang itu harus iman, setelah iman dia beramal soleh. Gitu. Baik, kita teruskan lagi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu ternyata adalah khairul bariyah. Masya Allah, itu yang menunjukkan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk para malaikat ya, termasuk para malaikat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Jazaohum, balasan bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan, berupa apa? Jannatun, surga adn, surga adn, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Wah Ustaz, biar kita ini tajri min tahtihal anhar, saya mau bikin rumah, di bawah saya kasih selokan ada air yang mengalir. Beda bro, beda ya. Karena apa? Sungai-sungai di surga itu banyak sekali. Sungai di surga disebutkan bahwa misalkan di Telaga Kausar itu, sungai di surga, sungai Kausar itu batu-batunya itu dari mutiara dan baunya seperti minyak kasturi, harum sekali. Yang kemudian di kanan kirinya sungai itu ada kubah-kubah, bukan kubah emas, kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menanti umatnya untuk bisa berjumpa dengan beliau. Bayangkan panjenengan betapa rindunya, betapa bahagianya hadir di Telaga Kausar, bertemu dengan Rasulullah dalam suasana yang indah sekali. Masya Allah, ketemu dengan Rasulullah itu kebahagiaan yang luar biasa. Lawang kita itu baru menginjak Masjid Nabawi itu loh, menginjak tok itu, belum masuk ke dalamnya, lo itu sudah bergetar dada ini. Bahkan air mata itu menetes sendiri, keluar sendiri. Kalau sudah di dekat dengan makam Rasul itu nggak bisa ditahan, air mata itu keluar sendiri. Saking harunya, nggak tahu kenapa, bahagia sekali. Kalau kemudian kita bisa bertemu langsung dengan Rasulullah di Telaga Kausar, masya Allah, bahagianya. Dan itu disebutkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya ya. Orang yang beriman dan beramal soleh itu berbagai kenikmatan. Dulu pernah diceritakan bahwa buah-buahan yang ada di surga itu mendatangi kita sendiri, tidak perlu berupaya dengan keras. Mereka senantiasa berbahagia, tidak pernah merasa lelah, letih, ngantuk dan sebagainya, nggak ada itu di surga ya. Mereka satu dengan lainnya tegur sapa dengan sangat bahagia. Masya Allah, mereka makan dengan makanan yang enak dan keenakannya itu dirasakan terus dalam tempo yang lama. Mereka tidak membuang ingus, mereka tidak kencing, mereka tidak buang hajat ya. Mereka merasakan satu kenikmatan yang selama-lamanya. Sehingga jannah itu tempat yang terindah, terbaik, yang tidak ada tempat yang lebih indah daripada itu namanya jannah
Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab bahwa al-jannah itu adalah darun na'im fil akhirah, tempat yang penuh dengan kelezatan, kesenangan, kesejukan, dan berbagai aneka kenikmatan yang tak terbayangkan sebelumnya, ya. Itu sebagai darun na'im fil akhirah, kata Ibnu Manzur, ya. Dan menurut Imam As-Sabuni di dalam Sifatut Tafasir dijelaskan mereka di dalam kenikmatan abadi yang tak terputus-putus, Jadi surga itu seperti itu, jamaah sekalian. Panjenengan purun mlebet swarga? Insyaallah. Tapi syaratnya mlebu swarga niku kudu mati dhisik. Ayo mati saiki piye? Oh mangke riyen Ustaz, Ya, nanti dulu. Saya seneng dunia bae. Saya seneng dunia. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu, Allah ridho, anhum, terhadap mereka. Jadi di situ disebutkan Allahu. Kalau hu berarti posisi Allah di sini sebagai pelaku atau subjek, gitu. Radhiyallahu. Tapi kalau Allah itu dikasih ha di belakangnya, berarti posisinya sebagai objek, gitu. Nah ini radhiyallahu, Allah ridho, anhum, kepada mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Hu-nya di sini, dhamir hu di sini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghuni surga Aden, para penghuni surga itu dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Hidup itu kalau saling meridhoi itu indah. Anak yang diridhoi oleh orang tuanya, enak dia hidupnya. Istri yang diridhoi suaminya, bahagia dia. Suaminya yang diridhoi oleh istrinya, bahagia dia hidupnya. Ya, guru yang diridhoi oleh murid-muridnya, enjoy dia, ya bahagia. Murid yang diridhoi oleh gurunya, ya gampang dia menerima. Tetapi ketika keridhaan itu telah tiada, suami tak ridho lagi kepada istri, istri nggak ridho lagi kepada suami, anak nggak diridhoi orang tua, masya Allah, bencana yang terjadi. Itu baru makhluk dengan makhluk. Sementara di sini disebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Bayangkan, yang ridho itu Allah, dan mereka ridho kepada Allah. Maksudnya di sini menurut Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran volume yang ke-20 halaman 146 disebutkan bahwa Allah ridho terhadap amal-amal perbuatan baik mereka selama di dunia itu diridhoi, lalu dibalas oleh Allah dengan surga. Ya. Sedangkan mereka ridho kepada Allah, mereka ridho atas balasan yang diberikan Allah kepada mereka. Allah ridho, yang mereka pun ridho kepada Allah, dengan senang hati diterima surga itu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika, yang demikian itu, liman adalah balasan bagi orang khasyiya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Ya, jadi segala kenikmatan berupa jannah atau surga itu merupakan balasan bagi hamba-hambanya yang takut kepada Allah. Takut dalam arti takut bermaksiat kepada Allah. Khasyiya di situ bermakna khofa, takut. Kalau takut dengan harimau yang sedang mengancam, kita lari. Tapi takut kepada Allah artinya takut untuk melanggar syariatnya, takut berbuat maksiat. Nah, orang-orang yang takut berbuat maksiat seperti itu, mereka akan mendapatkan balasan yang Allah
ridho kepada mereka. Jadi pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika al-bayyinah datang, maka ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Orang yang menerima itulah mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang iman dan beramal soleh, dan mereka dibalas dengan jannah, dan mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Tetapi orang-orang yang menolak al-bayyinah, maka mereka akan dibalas dengan neraka jahanam, tempat seburuk-buruknya tempat. Itu. Siapakah orang yang beriman itu? Siapakah orang yang beramal soleh itu? Yang diberi balasan itu ternyata mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat. Ya. Takut berbuat maksiat, ya. Mereka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa senantiasa takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Karena orang masuk surga dan tidak masuk surga itu bukan transaksional amal yang kita kerjakan, bukan. Kita masuk surga apa tidak itu tergantung pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.